104,3 Pandowo FM makin berbudaya. Pecinta Pandowo, hari ini seperti yang sudah kami janjikan kepada Anda, kita kan dua narasumber yang sudah hadir di Studio 22 Tulungagung. Kalau jenengan melihat playernya ada satu narasumber Mbak Vera, kita tambah lagi dua narasumber supaya informasi yang kita gali, yang kita dapatkan lebih banyak, dan itu cukup banyak mengedukasi pecinta Pandowo juga yang ada di rumah ya. Tema kita hari ini Prasasti Batu Tulis Sumberingin Ngunut Bukti Jejak Kertajaya. Seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu digelar festival desa di pelataran situs Batu Tulis. Nah, di situ mungkin beberapa di antara panjenengan langsung menyaksikan seperti apa festivalnya, bagaimana meriahnya. Bahkan mungkin dari panjenengan sudah menyaksikan juga karena malam sebelumnya ada bedah sejarah. Kalau saya kemarin belum sempat ke sana, maka kita hadirkan Mas Dwi Cahyono. Beliau ini seorang arkeolog dan juga sejarawan. Kenapa kita undang beliau? Karena pasti beliau ada hubungannya dengan festival desa yang baru terselenggara tahun ini di situs Batu Tulis. Dan juga kita hadirkan satu lagi narasumbernya, ada Mas Eko Santoso. Beliau ini ketua PSPK atau Pusat Studi Pemajuan Kebudayaan UNITA atau Universitas Tulungagung. Assalamualaikum Mas Dwi. Iya, selamat datang di Radio Pandowo FM. Momen yang kita tunggu-tunggu. Karena kemarin di festival saya lihat Mas Dwi kesana kesini, aduh repot banget Mas Dwi. Kita mau ngajak ngomong, aduh kayaknya jangan dulu, mungkin hari ini ya. Aktivitasnya sebagai seorang arkeolog dan sejarawan, saya yakin pasti dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarang stay di rumah Mas Dwi. Seperti itu ya Mas Dwi ya. Saya juga pengajar. Oh, wow, sangat luar biasa. Jadi saya melihat bagaimana sibuknya, dan Mas Dwi ini stay-nya di Malang ya Mas Dwi? Di Malang. Oh, Sekali. Alhamdulillah hari ini disempatkan untuk hadir di Studio Pandowo FM. Terima kasih kehadirannya. Kemudian satu lagi narasumber kita ada Mas Eko Santoso. Selamat siang Mas Eko. Selamat siang Mbak. Iya, Mas Eko ini adalah Ketua PSPK Pusat Studi Pemajuan Kebudayaan Universitas Tulungagung. Betul ya. Oke, baik. Di PSPK sendiri fokus di masalah apa Mas? Tentu ada hubungannya dengan kebudayaan, tapi betul. Kalau ini fokusnya seperti apa? Begini, betul. Jadi begini Mbak, kita berbicara tentang sejarah dahulu, bahwa pendirian daripada PSPK ini kan kepedulian ya, kepedulian daripada universitas itu untuk melihat sejauh mana budaya itu. Nah, selama ini belum ada universitas ataupun kalaupun toh ada yang sifatnya masih terbatas, kita mencoba Universitas Tulungagung untuk terjun untuk melihat bagaimana budaya itu sebenarnya. Maka itulah lahirlah PSPK Universitas Tulungagung. Ini adalah kepedulian bagi kami Universitas Tulungagung untuk melihat sejauh mana budaya-budaya yang selama ini belum disentuh oleh pihak-pihak terkait. Sudah sejak lama ini berdiri Mas? Belum Mbak, belum. Kita belum lama berdiri, sekitar bulan Mei kita belum sekitar bulan Mei kita 2021. 2021. Oke. Iya. Masih news. Masih baru. Iya. Berarti Batu Tulis ini proyek yang pertama? Betul. Oke, baik. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Saya ke Mas Dwi dulu ya Mas ya. Oke, baik. Mas Dwi, prasasti Batu Tulis atau situs Batu Tulis ini sebetulnya kan sudah ditemukan sejak lama. Nah, tapi tidak banyak orang yang tahu seperti apa keberadaan prasasti Batu Tulis itu sendiri, seperti apa sejarahnya. Ya, baik. Jadi Tulungagung ini merupakan daerah yang bersejarah. Bahkan perjalanan sejarah Tulungagung itu bukan hanya panjang tapi panjang. Panjang sekali ya. Jadi daerah ini sudah menjadi hunian, sudah menjadi tempat aktivitas sosial budaya itu sejak zaman prasejarah ya. Sejak masa berburu dan mengumpul makanan tingkat lanjut dengan diketemukannya Homo Wajakensis 1, Homo Wajakensis 2 itu dari masa berburu dan mengumpul makanan tingkat lanjut. Kemudian terus lagi memasuki masa berikutnya sampai masa perundagian, masa akhir prasejarah dengan diketemukannya
Umum Wajak Kensis 3, Umum Wajak Kensis 4, masih di selatan ya, di area sekitar rawa-rawa purba, di sekitar daerah Campur dan sekitarnya. Nah, kemudian berlanjut ya, kehidupan sosial budaya berlanjut di berbagai tempat, di berbagai penjuru, bukan hanya di sub area selatan Tulungagung, tapi juga di sub area barat Wilis misalnya, kemudian di sub area timur, termasuk Ngunut salah satu di antaranya, kemudian di Das itu, di Das Brantas, di Das Ngerowo dan seterusnya. Nah, keberadaan prasasti yang ada di Ngunut, sebenarnya di daerah Ngunut itu ada 2, Mbak, prasasti yang hampir semasa dengan prasasti Sumberingin. Saya kalau lokasinya sekarang itu di Sumberingin Kulon ya, tetapi desa kunonya itu dulu kan satu ya, Sumberingin Kulon dan Kidul itu hanya sebuah desa yang kemudian dimekarkan menjadi 2. Satu bernama Sumberingin ditambah kata Kulon, yang kedua Sumberingin ditambah kata Kidul, tapi ada juga yang dimekarkan lebih berikutnya itu desa Kalangan. Jadi 3 desa ini sebenarnya 3 in 1 gitu ya, 3 dalam 1. Dulu 1 desa. Nah di Sumberingin kita mendapati sebuah prasasti dan yang beruntung ya, prasasti itu masih insight itu artinya masih berada di tempatnya, karena tidak semua prasasti atau tinggalan-tinggalan masa lalu itu masih berada di tempatnya, ada yang kemudian direlokasi di museum misalnya gitu. Nah prasasti Sumberingin masih insight, masih berada di situsnya. Nah situsnya masyarakat menyebut dengan situs batu tulis itu. Iya betul. Nah, selain di Sumberingin ada yang dekat dengan Sumberingin, ada prasasti yang hampir sejaman, yaitu prasasti Manjerejo. Ya, itu dari era yang sama. Cuma Manjerejo lebih awal. Jadi kalau prasasti Sumberingin itu tahun 1204 Masehi, prasasti Sumberjo itu 1194. Ya, jadi lebih dari 5 tahun sebelumnya ya. Jadi 94 itu 94 sama 24 ya. Jadi sekitar hampir 2004 sama 998 ya. 1198 berarti 6 tahun. Ya, 6 tahun lebih awal itu ada prasasti Sumberjo. Nah, prasasti ini sebenarnya sudah cukup lama diketahui karena kalau kita memeriksa di arsip-arsip lama ya, atau dokumen-dokumen lama, keberadaan prasasti di Sumberingin Kulon itu sudah diberitakan di dalam ROC. ROC itu itu singkatan dalam bahasa Belanda itu Rapporten Oud Kundige Komisi. Ini adalah semacam lembaga jawatan purbakala pada masa lalu yang setiap tahun itu melakukan inventarisasi per karisidenan. Nah, untuk Tulungagung dan daerah-daerah yang di karisidenan Kediri itu diinventarisasi tahun 1908. Nah, ketika itu keberadaan prasasti Sumberingin sudah disebut-sebut. Bukan hanya prasastinya, tapi juga adanya peninggalan arkeologis yang berupa reruntuhan candi yang ada di Sumberingin Kidul. Nah, jadi jejak masa lampau itu tidak hanya kita dapati di Sumberingin Kulon, tapi juga kita dapati di Sumberingin Kidul. Yang di Sumberingin Kulon itu berupa prasasti. Jadi nampaknya pada masa lalu pusat pemerintahan desa itu. Jadi kalau pada masa kuno itu sebutan desa itu Wanua atau juga disebut Tani ya. Jadi Tani Sumberingin itu pusat pemerintahannya itu diperkirakan itu di Sumberingin Kulon, tidak jauh dari prasasti. Tapi bangunan sucinya, karena di dalam prasasti itu juga disebut tentang adanya mandala. Mandala itu bangunan suci, itu lokasinya berjarak dengan prasastinya kurang lebih 600-an meter lah. 600-800 meter, yaitu di Sumberingin Kidul sekarang. Nah, jadi kedua temuan itu baik di Sumberingin Kulon atau Sumberingin Kidul itu sebenarnya dalam satu konteks gitu ya, dalam satu konteks. Jadi ada hubungannya. Ada hubungannya. Nah, jadi dengan demikian kita memperoleh gambaran bahwa dengan adanya prasasti Sumberingin ya, saya sebut Sumberingin saja. Prasasti Sumberingin itu
menjadi petunjuk pada kita bahwa pada tahun 1204 Masehi, ya ini pada masa akhir Kadiri ya. Jadi ketika itu Kadiri diperintah oleh Raja Kertajaya atau seringkali juga di dalam sumber data teks itu disebut dengan Raja Srengga, atau kalau para raton menyebutnya Dandang Gendis. Jadi Dandang Gendis, Kertajaya, Srengga itu adalah orang yang sama, orang yang sama, alias gitu ya. Nah, jadi pada tahun 1204 Sumberingin itu ditetapkan oleh Raja Srengga atau Raja Kertajaya itu sebagai desa perdikan. Kalau istilah kuno untuk desa perdikan itu adalah desa Sima, atau bisa juga disebut dengan desa Swatantra. Mengapa ada kata Swa? Karena desa yang mendapatkan status sebagai perdikan, Sima atau Swatantra itu semacam desa otonom. Jadi ada otonomi. Desa ini memiliki hak-hak istimewa untuk mengelola rumah tangganya sendiri, termasuk penghasilan dari pajak. Jadi pajak itu tidak disetor ke pusat, tapi dikelola sendiri untuk kepentingan desa yang bersangkutan. Untuk sepertiga itu untuk yang mendapat anugerah perdikan, sepertiga untuk bangunan suci, dan sepertiga untuk kepentingan halayak gitu ya. Nah, dengan demikian ini penting untuk diketahui bahwa pada awal abad ke-13 kan 1204 ya. Desa Sumberingin itu sudah menjadi desa yang maju pada zamannya, karena tidak semua desa itu bisa mendapatkan status perdikan. Ya. Desa yang mendapatkan status perdikan itu adalah desa yang oleh pihak pemerintah itu dipandang berjasa. Ada jasa, apakah jasa dalam kaitan dengan politik ya, jasa dalam kaitan dengan keagamaan, atau jasa berkaitan dengan layanan publik gitu. Nah, kalau Sumberingin itu mendapatkan anugerah itu karena berjasa dalam kaitan dengan peristiwa politik ya, karena pada masa akhir Kadiri itu beberapa daerah bawahan kerajaan Kadiri itu mulai melepaskan diri, mengalami dasi. Nah, oleh karena itu pihak kerajaan perlu mendapatkan sokongan bantuan itu dari desa-desa. Nah, konon sebutan bala bantuan dari desa itu disebut dengan tanibala. Nah, jadi Sumberingin itu menjadi tanibala, menjadi semacam kalau sekarang itu semacam pasukan atau tentara yang direkrut dari warga desa untuk membantu pihak kerajaan, karena pada waktu itu sudah mulai ada geliat melepaskan diri, bahkan serangan dari arah barat. Dari arah barat itu dari sekitar daerah Madiun Ponorogo. Oleh karena itu kerajaan Kadiri itu menempatkan bentengnya itu di Kamulan. Karena itu di Kamulan ada prasasti juga. Yaitu, ada hubungannya ya. Kamulan Tergalek itu ya. Itu prasastinya angka tahunnya sejaman dengan yang di Panjarejo. Jadi 1198. Nah, jadi beberapa desa yang ada di Tulungagung, misalnya desa Panjarejo, itu dulu namanya Panjarejo itu Galunggung desanya, nama kunonya ya. Sekarang di Panjarejo, kemudian Sumberingin, kemudian Lawadan yang menjadi hari jadi Tulungagung itu ya, kemudian Biri. Ya, Biri itu menjadi Wiri, Cuwiri. Nah, itu Kalangbret. Kemudian Sapu Angin itu di atas, di Sendang, di Nglurup itu. Nah, ini beberapa desa ini ditetapkan sebagai desa perdikan dengan harapan desa-desa ini warganya membantu membantu Raja Kertajaya ketika menghadapi ancaman disintegrasi dari bagian barat, yaitu dari daerah Ponorogo dan Madiun, karena kemungkinan serangan ke arah Kediri itu lewat jalur selatan. Jadi Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung baru ditembakkan ke arah utara gitu. Makanya bentengnya ditempatkan di Kamulan. Nah, Mas Dwi, untuk mengetahui bahwa prasasti ini ada hubungannya dengan Kertajaya, kemudian itu tertera angka itu, saya kemarin di Batu Tulis saya amati, ini yang mana ya? Mas Dwi kok bisa menyimpulkan itu yang mana dari yang mananya? Gini ya, jadi prasasti Sumberingin ini
masuk pada kategori apa yang disebut dengan stone inscription. Jadi stone inscription itu prasasti yang berbahan batu. Ya, ada yang dari batu kali, yang banyak itu batu kali. Seperti yang di Sumberingin itu dari batu kali atau batu andesit. Tapi ada juga yang dari batu kapur, seperti misalnya di daerah-daerah Lamongan, Jombang itu beberapa prasastinya dari batu kapur. Itu kalau istilah kunonya linggu prasasti, ya. Jadi prasasti batu atau stone inscription. Tapi ada juga prasasti yang dari bahan logam. Nah itu tamra atau tambra prasasti, gitu ya. Ada juga prasasti yang ditulis di permukaan daun tal, rontal. Itu namanya ripta prasasti. Nah, prasasti Sumberingin itu adalah linggo prasasti yang termasuk kategori long inscription. Jadi inskripsi panjang, tulisannya banyak, Mbak. Jadi semua sisinya, sisi depan ditulisi, nggak selesai nyambung ke sisi belakang, belum selesai nyambung sisi kanan kiri. Jadi seluruh sisinya itu lengkap dengan tulisan. Oleh karena itu prasasti ini menginformasikan banyak hal. Nah, tapi sebenarnya ada sayangnya. Sayangnya sisi depan itu sudah sangat aus. Sisi depannya itu yang sebelah mana? Nah, Mas kalau Dwi? baru pintu masuk itu, kita masuk itu yang tampak awal itu sebenarnya sisi belakang. Oh. Jadi sisi depannya itu malah yang Justru sekarang yang sepertinya yang menghadap ke belakang barat. itu. Iya. Sisi depan itu ditandai dengan adanya bulatan di bagian atas. Bulatan itu sebenarnya adalah semacam lancana. Lencana itu kan kayak medali itu yang bulatan. Tapi sebenarnya itu stempel, Mbak, materai. Jadi dan materainya itu bergambar khusus, dengan gambar khusus, yaitu gambar yang berkenaan dengan stempel resmi untuk masa pemerintahan Raja Kertajaya atau Serengga. Karena itu lancananya disebut dengan Serengga Lancana. Jadi dengan melihat lancananya saja tanpa tahu angka tahunnya misalnya, itu sudah tahu oh ini prasasti Raja Serengga karena melihat pahatan pada lancana. Tapi beruntung, Mbak, walaupun sisi depan itu sangat aus ya, tapi bagian angka tahun, bagian pertanggalan itu beruntung masih terbaca lengkap. Nah, itu beruntung. Jadi kita mendapatkan informasi mengenai tanggal. Misalnya disebut Pancami. Jadi tanggal 5. Tanggal 5 paruh waktunya. Jadi kalau dulu 1 bulan itu dibagi 2. Separuh awal, separuh akhir. Separuh awal itu disebut dengan paruh terang. Karena bulan mulai muncul sampai purnama, itu namanya paruh terang atau disebut dengan Sukla Paksa. Nah, yang di prasasti ini tanggal 5 Sukla Paksa, ya gitu ya. Berarti, tapi nanti ada yang paruh petang, itu namanya tanggal Itu namanya Kresna Paksa. Jadi kalau tanggal 5 Kresna Paksa itu bukan tanggal 5, sebenarnya 15 plus 5 jadi 20. Gitu ya. Karena separuh dibagi 30 bagi 2 lah, 15 gitu. Penanda titik tengahnya itu purnama itu. Ketika bulan tanggal 15 itu. Nah, bulannya itu Jesta Masa. Bahkan kita dapat juga informasi tentang harinya. Jadi kalau dulu itu di Jawa itu mengenal adanya 3 kelipatan hari. Ada kelipatan hari yang 5, itu namanya Pancawara. Sekarang masih dikenal ya. Pon Kliwon dan seterusnya itu ya. Nah, kalau Pancawaranya itu Kaliwuan. Itu Kaliwuan itu sekarang jadi Kliwon. Nah, gitu. Terus ada Satwara. Satwara itu kelipatan hari 6. Nah, itu sekarang di Jawa sudah tidak dikenal, tapi di Bali masih dikenal. Itu Tungle. Nah, sekarang tidak dikenal Tungle itu di Jawa, tapi di Bali masih dikenal. Kemudian kelipatan 7-nya itu Sukro. Di Jawa masih kenal kata Sukro, itu artinya Jumat. Jadi harinya itu Jumat Kliwon. Nah, ya. Nah, kemudian tahunnya itu kita dapati. Jadi tahunnya itu kalau kemudian dimasehikan itu kan ditambah 78. Itu akhirnya ketemu 1204. Jadi tinggal dikurangi 78. Jadi 1100 berapa itu ya? 26 kalau nggak salah itu ya. Nah, itu. Jadi dengan demikian kalau kemudian itu dikonversikan dari tahun Saka, itu tahunnya kan Saka, dikonversikan ke tahun Masehi itu jatuhnya itu 4 Juni. 4 Juni
tahun 1204. Nah, 4 Juni ini menarik ya, penting juga. Ini bisa dijadikan hari jadi desa. Nah, gitu ya. Jadi kalau desa itu mau berulang tahun ya, memperingati hari jadinya kapan? Nah, itu enggak menebak-nebak, enggak mereka-reka karena sudah ada referensinya. Nah, referensinya itu 4 Juni. Ya, jadi setiap 4 Juni itu bukan hanya Sumberingin sebenarnya, bukan hanya Sumberingin Kulon. Ini menjadi hari jadi bersama Sumberingin Kulon, Sumberingin Kidul dan Kalangan gitu. Jadi nanti diharapkan ke depan 3 desa ini bisa menyelenggarakan hari jadi bersama berdasarkan prasasti Sumberingin yang sekarang ada di lokasi Sumberingin Kulon. Nah, ini menarik ya karena tidak semua desa itu punya prasasti. Di Tulungagung tidak semuanya, hanya sejumlah desa saja yang punya. Nah, Sumberingin Kulon itu termasuk Sumberingin ya, Kulon, Kidul, Kalangan itu termasuk beruntung karena desanya memiliki jejak sejarah yang jelas. Dan ini tidak, kalau ada yang menanyakan dan angka tahunnya masih tertera itu di sekitar bulatan itu masih ada angka tahun itu ya, jadi masih bisa terbaca. Oke, baik. Terima kasih Mas Dwi, cukup jelas. Dan nanti kita akan tanyakan juga kepada Mas Eko Santoso. Bagaimana tiba-tiba setelah sekian lama kita tahu bahwa prasasti Batu Tulis sudah ada di sana dan sudah berdiri memang selalu ada di sana sejak tahun 1204 Masehi. Lalu kenapa tiba-tiba ada festival desa? Bagaimana? Apa yang menginspirasi hal itu? Kita akan tunggu jawabannya setelah beberapa pesan yang berikut ini. Tetap di Pelangi Budaya. 104,3 Pandawa FM, makin berbudaya. Pecinta Pandawa, saya masih mengajak Anda untuk menyimak obrolan kami bersama dengan dua narasumber kami. Yang pertama tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Mas Dwi. Nah, sekarang saya mau ke Mas Eko Santoso. Beliau ini Ketua PSPK atau Pusat Studi Pemajuan Kebudayaan Universitas Tulungagung. Mas Eko, seperti yang kita tahu dan kita sampaikan tadi bahwa situs Batu Tulis ini sudah ada sejak lama sebetulnya. Nah, kenapa tiba-tiba ada festival desa? Terus inspirasinya dari apa dan tujuannya untuk apa, Mas? Iya, terima kasih Mbak. Jadi begini, tadi saya cerita sejak awal, Universitas Tulungagung itu kan punya komitmen ya dalam pemajuan kebudayaan yang dimana beberapa universitas mungkin belum melirik ini. Sehingga dari keinginan atau yang muncul di masyarakat bahwa selama ini orang itu kan menganggap budaya itu kan masih sesuatu yang tabu ya. Artinya bayangan dulu kami dari Universitas Tulungagung, budaya itu kan kayak wayang, kayak jaranan, kayak reok seperti itu. Ternyata tidak. Jadi budaya itu memiliki khasana yang sangat luas sekali. Seperti tutur kata, kemudian attitude seseorang, kemudian tata cara bergaul, tata cara berbicara. Ternyata itu juga termasuk sisi budaya. Nah, ini yang kemudian menjadi kerentek ya bagi kami untuk melihat bagaimana sebuah lembaga atau institusi universitas ini perlu membentuk sebuah lembaga. Makanya lahirlah yang namanya PSPK. Kemudian PSPK ini sebenarnya tidak hanya di Sumberingin, Mbak. Kita sudah menjalin kerjasama, salah satunya juga dengan DPMPD di Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga dengan Dinas Perkim Kabupaten Tulungagung dalam hari ini penyusunan tata kelola air. Yang selama ini juga sudah banyak ditinggalkan tata kelola air. Kemudian kita juga nantinya juga akan mendampingi desa terkait dengan pembentukan lembaga adat desa atau LAD. Kemudian kita kembali ke Sumberingin, kemudian kenapa harus muncul prosesi seperti itu? Sebenarnya hal itu sudah banyak tadi dipanjang lebar disampaikan oleh Mas Dwi. Dalam hal ini juga Mas Didik yang belum bisa hadir. Sekali lagi kita hanya ingin melihat bagaimana sejarah itu lahir. Kemudian PSPK di sana ingin mewadahi, artinya di dalam membentuk festival. Kalau dalam pakar mungkin Mas Dwi dan Mas Didik yang pakar sekali dalam pembentukan budaya. PSPK ingin mewadahi, menjembatani dalam hal ini
terkait dengan kegiatan budaya itu dengan DPMD provinsi yang juga memiliki keinginan untuk menggali budaya. Sehingga PSPK di situ posisinya di tengah-tengah untuk menjembatani ritual yang ada di desa Sumberingin dengan keinginan daripada DPMD provinsi dalam hari ini juga ingin mengemas kembali budaya-budaya apa yang ada di desa, tidak hanya di Sumberingin mungkin. Mungkin nanti juga akan di Sengguruh Malang juga seperti itu. PSPK perannya di sini, Mbak. Sehingga dari diskusi, dari berbagai pertemuan muncullah kemudian yang dinamakan kemarin yang terjadi di sana yaitu Festival Desa. Yang mana Festival Desa itu tadi yang menggambarkan tentang kapan berdirinya sejarah Sumberingin. Kemudian terjadi apa saja di sana sampai dengan kenapa harus muncul prasasti seperti itu. Ya, peran PSPK selama ini seperti itu. Nah, untuk masuk dan membuat sebuah festival di sana, saya yakin itu bukan hal yang mudah ya Mas ya. Dan saya dengar kabar bahwa terjadi pro dan kontra juga masyarakat di situ. Karena mungkin mereka masih seperti itu. Jadi mereka masih belum bisa melihat budaya ini secara luas. Betul. Bahwa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama para generasi penerus kita harus tahu ini. Nah, bagaimana cara jenengan ini masuk ke dalamnya? Ya, sebenarnya ya itulah seni ya. Seni di dalam beradaptasi atau seni di dalam menghadapi berbagai masyarakat. Tapi alhamdulillah Bapak Kepala Desa Sumberingin dan beberapa perangkat desa serta masyarakat sekitar itu sangat istilahnya menerima lah dengan sistem pendekatan dan lain sebagainya. Yang akhirnya kita sowan dan kita menyampaikan apa toh sebenarnya seperti ini. Ya alhamdulillah bisa terjadi festival desa di Beringin. Oke. Karena itu juga saya yakin akan bermanfaat untuk warga sekitar. Betul. Karena bisa mendatangkan juga para wisatawan ya. Betul. Nah, waktu festival itu ada semacam arak-arakan dari makam atau dari mana itu ya? Bukan dari makan, dari mana Mas? Dari pintu masuk sebelum ke prasasti itu arak-arakannya. Oh, seperti itu. Iya. Di situ ada beberapa hal yang diarak seperti hasil bumi. Betul. Kemudian ada tumpengnya. Betul. Kemudian ada juga beberapa yang menggunakan baju-baju semacam empu dan lain sebagainya kalau nggak salah. Betul, ini saya ngelihatnya dari jauh seperti itu. Iya. Nah, ini memang ada hubungannya memang dengan upacara di situ atau seperti apa? Yang bisa menjelaskan Mas Dwi atau Mungkin Mas Dwi. Iya. Apakah memang urutannya harus seperti itu atau bagaimana Mas Dwi? Baik. Nah, jadi pada festival yang sebutannya itu ritual ya. Jadi konteksnya ini adalah konteks budaya. Jadi ritual dalam konteks budaya. Oleh karena itu festival kemarin itu adalah festival budaya. Nah, yang sudah terjalin kemarin itu 2 desa, Sumberingin Kulon dan Sumberingin Kidul. Nah, untuk kalangan pada waktu masih eksplor ya nanti. Hari ini saya juga akan diminta lurah kalangan itu untuk ngecek tinggalan yang ada di kalangan itu ya, di Kulut itu ya. Ke depan nanti bisa terintegrasi ketiganya. Nah, jadi terkait dengan prosesi yaitu kirap atau arak-arak tumpeng. Nah, sebenarnya kemarin itu tumpeng itu berasal dari pertama dari Sumberingin Kulon sendiri. Nah, Sumberingin Kulon itu ada yang dari pihak desa, itu yang hasil bumi itu dari mewakili desa. Tapi ada satu tumpeng lagi itu dari satu situs yang ada di Sumberingin Kulon. Itu ada situs lainnya berupa lumpang batu, jadi Mbah Lumpang, jadi Punden Lumpang. Itu juga ada tumpeng yang dikirim dari Punden Lumpang, kemudian dari pihak desa itu yang tumpeng yang berupa hasil bumi itu. Nah, satu lagi tumpeng juga yang cukup gede gitu dan disertai dengan para pengusungnya, ada sejumlah orang itu dari Sumberingin Kidul. Nah, jadi kemarin itu jadi dari 2 desa itu kemudian terintegrasi dalam satu titik. Nah, titik
integrasinya itu adalah di Sumberingin, Kulon, yaitu di Prasasti. Nah, jadi kemarin memang jadi tidak mudah ya. Ini kita beri nama apa gitu ya? Festival ini, kalau festivalnya memang festival budaya, festival ritual, tapi judulnya apa? Namanya kita namai apa? Nah, saya harus bertanggung jawab karena saya yang menamai. Nah, saya menamai festival ini secara lebih khusus itu dengan Hadek Ringgit Simatani Sumberingin, ya. Hadek Ringgit, jadi Hadek itu masih kita kenal sekarang, jadi dari adek gitu ya. Yeah. H itu seringkali lesap ya, ono menjadi ono gitu ya. Jadi Hadek itu artinya mendirikan. Nah, ringgit itu bisa berarti wayang, tapi kalau wayang itu lebih ke gunungan, atau ringgit itu juga gunung, ya. Jadi semacam mendirikan gunung, jadi menegakkan ulang, ya, menegakkan ulang. Nah, jadi pada masa lalu di desa-desa yang mendapatkan status merdeka itu setiap tahun ada semacam ulang tahun, ketika tepat di tanggal dan bulan di mana desa itu ditetapkan merdeka, itu ada upacara tahunan, ada ritus tahunannya. Nah, ritus tahunan itu disebut dengan Hadek Ringgit, gitu ya. Yeah. Makanya saya ini yang dilakukan kemarin itu semacam mengulang tahuni, gitu ya. Mengulang tahuni desa itu berdasarkan keterangan dalam prasasti itu, sehingga saya menamainya dengan Hadek Ringgit Simatani, ya. Tani itu desa, Sima itu merdeka, jadi ulang tahun desa Perdikan Sumberingin. Nah, kalau terjemahan mudahnya begitu. Oleh karena itu dalam dalam festival itu juga ditentaskan sendera tari, gitu ya. Nah, sendera tari itu menggambarkan tentang kesejarahan. Jadi mengapa desa itu ditetapkan sebagai desa perdikan, bagaimana upacaranya. Ya, kalau dahulu itu ketika upacara penetapan Sima itu sebutannya manusuk Sima, manusuk, ya. Nusuk itu kan menancapkan. Yeah. Jadi menancapkan batu, ya. Jadi ada batu yang disebut dengan batu Sima itu ditancapkan atau ditanam di tanah, dan itu di 4 penjuru, karena kan menandai tanah mana yang ditetapkan sebagai perdikan. Jadi pojok gitu ya, itu ditancapkan batu Sima, dan itu dilakukan ritual. Nah, kemarin kita rekonstruksi itu, kita berikan simulasinya, gambarannya, ya, gambarannya tidak betul-betul ritual, ya. Ini hanya simulasi gambaran, simulatif, ya, sifatnya simulatif. Jadi ada ritual misalnya manatak guluning hayam, jadi memotong leher ayam, gitu, dan konon kepala ayam itu ditumpangkan di kalumpang. Kalumpang itu masih kita kenal, ya, lumpang gitu ya. Yeah. Di lumpang itu dipotong lehernya, kemudian darahnya mengucur. Nah, ini sebagai simbol bahwa deklarasi itu kan deklarasi. Jadi sudah dideklar dengan disaksikan di semacam sumpah serapah. Kalau dulu sumpah serapah itu seringkali juga ditandai dengan darah, gitu ya. Yeah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian juga yang menarik yang kedua itu banting hantelu. Jadi hantelu, kata telu itu sekarang jadi telur, gitu ya. Atau hantiga. Hantiga itu menjadi tiga. Jadi membanting telur. Nah, ini sebagai simbol yang maknanya adalah apa yang sudah dideklarasikan, apa yang sudah diucapkan, apa yang sudah diputuskan, itu tidak bisa dicabut kembali. Karena status Sima itu bukan hanya berlaku sesaat, tapi lintas generasi, gitu ya. Sehingga gambarannya bahwa apa yang sudah ditetapkan itu tidak bisa dibatalkan karena telur itu sudah pecah. Ini mirip dengan sebenarnya kalau di pernikahan itu ada mite wijidadi, menginjak telur itu ya. Yeah. Jadi idealnya pernikahan itu ya abadi, gitu ya, karena yang sudah kalau di Kristiani itu kan apa yang sudah dijodohkan oleh oleh ilahi, oleh
Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Nah, gambaran-gambaran semacam ini kita kemarin lakukan gitu ya. Karena itu ada beberapa tokoh peran, misalnya Raja Sangga atau Kertajaya, kemudian ada rohaniawan gitu, yang dan acarya itu yang pakai putih-putih itu. Kemudian juga para saksi desa-desa sekitar itu diundang sebagai saksi. Dan biasanya itu desa di 4 penjuru mata angin. Kalau desanya Sumberingin itu di desa tetangga di barat, di timur, utara, selatan itu diundang sebagai saksi. Nah, kalau saksi ini penting. Kalau ada pernikahan pasti ada saksinya. Nah itu kan diundang. Tetangga itu diundang supaya disaksikan bahwa itu resmi, ini sudah beralih. Karena di penetapan Sima itu sebenarnya alih status, Mbak. Semula desa itu desa biasa. Tapi karena mendapatkan anugerah, mendapatkan waranugraha istilahnya ya. Wara itu pemberian, anugraha itu sekarang menjadi anugerah itu ya. Nah, karena mendapatkan anugerah maka statusnya diubah. Ada alih status dari yang semula desa biasa menjadi desa istimewa, yaitu desa perdikan dengan hak-hak, dengan seperangkat hak-hak istimewanya itu. Nah, karena itu perubahan status maka dituliskan. Jadi prasasti itu seperti SK. Karena itu ada yang menyebut prasasti itu chapter. Itu adalah keputusan, surat keputusan yang tertulis, ya gitu ya. Jadi itu adalah surat keputusan tertulis yang legal. Karena itu ada stempel, ada stempel dan sebagainya itu karena legal normal, nah gitu ya. Dan itu perlu dipersaksikan banyak orang bahwa ini sudah berubah statusnya, tidak lagi desa biasa. Nah itu yang kemarin kita coba untuk rekonstruksi dalam bentuk sederhana dengan konsep yang seperti itu ya. Baik, Mas Dwi, apakah ada hubungannya makam Demang dengan prasasti itu? Nah ini karena ada yang banyak yang bertanya ya gini. Jadi dalam prasasti Sumberingin itu antara lain disebut kata mandala, mandala. Mandala itu istilah Jawa kuno yang sebenarnya muasalnya dari bahasa Sanskerta Sanskrit ya. Mandala itu artinya adalah lingkaran suci. Jadi satu kalangan suci. Jadi satu tempat yang suci. Di dalam mandala itu biasanya ada bangunan suci. Bisa berupa candi, bisa berupa stupa atau bangunan-bangunan suci yang lain, karsian dan seterusnya. Nah, jadi di dalam prasasti itu disebut-sebut tentang adanya mandala. Berarti ada bangunan suci. Di mana bangunan suci? Bangunan suci itu lokasinya di makam Demang itu. Jadi lokasinya di Sumberingin Kidul. Nah, jadi prasastinya ada di Sumberingin Kulon. Jadi pusat pemerintahan desa itu ada di Kulon. Tapi areal peribadatan itu ada di Kidul sekarang gitu ya. Tapi dulu kan satu. Setelah dimekarkan jadi pisah. Prasasti ini dua Kulon. Bangunan suci ini punyanya Kidul. Nah, jadi makam Demang itu semula adalah areal bangunan suci Hindu. Nah, kemudian setelah lintas memasuki masa berikutnya, masa perkembangan Islam, menjadi alih latar keagamaan. Kalau dulu latarnya bangunan suci Hindu, kemudian menjadi area makam Islam, dan yang dimakamkan di situ adalah keluarga para Demang. Nah, jadi ini menarik ya. Jadi sudah terjadi. Ini adalah desa kuno yang kemudian berlanjut lintas masa. Dulu desa kunonya itu disebut dengan Tani, Tani, yaitu Tani Sumberingin. Mengapa disebut Sumberingin? Karena ada pohon beringin besar. Itu lokasinya di situ Sumberingin Kidul itu, di makam Demang itu. Jadi ada pohon beringin besar, kemudian ada tanah cekung yang kemudian terisi air oleh akar-akar dari pohon beringin itu. Pohon beringin itu tumbang 25 tahun yang lalu karena puting beliung. Nah, setelah pohonnya tumbang, maka airnya juga kering akhirnya gitu ya. Maka Sumberingin itu hanya tinggal kisah saja gitu. Tapi kenapa desa itu disebut Sumberingin? Karena terkait dengan keberadaan sumber ya. Yang asal air pada sumber itu dari pohon beringin, maka disebutlah Sumberingin. Nah, jadi dengan demikian pertanyaannya apakah ada kaitan, ada relasi antara prasasti itu dengan
situs yang kita masyarakat menyebut dengan Komplek Makam Demang. Ada kaitannya bahwa yang disebut dengan Komplek Makam Demang itu konon adalah bangunan suci yang dalam prasasti disebut dengan mandala. Itu bangunan suci Hindu, merupakan tempat peribadatan. Nah, di Tanah Perdikan itu sepertiga hasil yang terkumpul pendapatan desa itu sepertiga itu digunakan untuk kepentingan ritual di bangunan suci itu. Nah, jadi dulu untuk kepentingan ritual itu sudah ada, khususnya untuk desa-desa Perdikan itu sudah ada stok dana sendiri gitu ya dari hasil desa ya. Jadi kan karena ada, kalau Tanah Perdikan itu biasanya ada tempat sawah, tegal gitu ya, yang hasilnya itu kemudian dipergunakan untuk antara lain untuk kepentingan ritual semacam itu. Nah, kalau di Bali, pura itu memiliki tanah ulayat yang namanya labapura. Itu adalah semacam tanah wakaf. Itu bisa berupa sawah. Nah, hasil sawah itu bisa digunakan untuk kepentingan peribadatan tadi ya, upacara, untuk pemeliharaan dan seterusnya di pura yang bersangkutan. Semacam begitu ya. Semacam begitu. Jadi apakah ada kaitan? Ada kaitannya. Oleh karena itu dan itu satu garis lurus, Mbak. Jadi kalau kita tembak dari Sumberingin Kidul, Makam Demang ke prasasti itu satu garis lurus, dan dulu ada jalan purbanya, tapi bukan jalan aspal yang sekarang deh. Baik, nanti lebih diperjelas lagi ya Mas Dwi. Masih. Sobat Koma 3 Pandawa FM makin berbudaya. Sesi terakhir kita hari ini saya akan manfaatkan dengan baik karena tadi katanya Mas Dwi bisa ditarik garis lurus antara prasasti dengan Makam Demang. Artinya di situ dulu sebetulnya ada sebuah jalan kuno yang sekarang berarti jalannya sudah hilang ya Mas ya? Sudah hilang. Jadi beberapa sudah terisi rumah, terus jadi tegal gitu ya. Tapi terlihat sekali itu kalau ditarik dari Makam Demang ke Sumberingin, prasasti Sumberingin itu garis lurus, dan di sepanjang garis lurus itu temuannya banyak. Ada lumpang batu itu ya di kanan kiri jalan purba itu. Jadi ini menjadi begitu juga sebenarnya temuan itu cukup banyak. Jadi bukan hanya di Makam Demang dan di sekitar prasasti, tapi di antara dua itu, prasasti dan Makam Demang, yang dua desa ada sekarang, itu teman-teman masih kita dapati bata-bata besar, balok-balok batu, lumpang-lumpang batu. Gitu. Nah, ini menjadi petunjuk pada kita bahwa konon Sumberingin itu termasuk desa yang cukup ramai, ya, desa yang maju ya, karena memang daerahnya surplus. Surplus itu karena apa? Karena punya persawahan, ya, karena basis ekonominya kan pertanian ya. Nah, persawahannya itu kebetulan masih ada sekarang. Jadi desa ini memang memiliki persawahan yang luas ya. Nah, jadi memang basis ekonominya di awal itu adalah agraris, tapi juga bukan tidak mungkin warga Sumberingin itu sejak semula memiliki pekerjaan sambilan yang lain, yaitu sebagai perajin yang berbasis pada tanah liat bakat, ya, terakota. Nah, inilah yang kemudian hadir sebagai genteng itu. Nah, Sumberingin Kulon itu kan khasnya memang genteng, betul. Nah, gitu. Dan saya kira itu lama, Mbak. Kalau kita lihat temuan-temuan yang berupa bata-bata kuno, pecahan-pecahan gerabah dan sebagainya, itu kemungkinan juga produk-produk lokal. Nah, ini jadi sebenarnya yang kita lakukan ya kemarin itu kan kita lakukannya itu di Sumberingin Kulon ya. Ini harapannya apa? Apa yang kita lakukan di Sumberingin Kulon dengan fasilitasi dari DPMD ya, provinsi, ini bisa menjadi pemantik gitu. Yang penting di situ. Pertama bisa menjadi pemantik bagi desa-desa lain, khususnya desa-desa lain yang juga memiliki jejak-jejak sejarah mulianya, memiliki apa yang saya sebut dengan cultural frame ya, bingkai budaya yang kuat ya, yang jelas. Misalnya punya prasasti itu, marilah berbuat serupa. Banyak Tulungagung yang memiliki semacam, ya tidak banyak banget ya, tapi ada misalnya Tapan, malah ada 2 prasasti di sana. Kemudian Panjerjo,
Pancerjo itu ada prasasti Galunggung itu ya, kemudian Wates Kroyo itu Lawadan misalnya, Cuwiri gitu ya dengan prasasti Birinya, Ngluruk dengan prasasti Sapu Angin, kemudian ada juga Penampihan dengan prasasti Penampihan dan seterusnya ya. Nah ini diharapkan ke depan desa-desa yang memiliki kekayaan budaya setempat itu mengeksplorasi budaya lokalnya itu supaya mereka mendapatkan apa yang saya sebut sebagai jati diri setempat. Nah, ini yang sangat penting, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang sudah dieksplorasi seperti misalnya kesejarahan Sumberingin itu kan sudah kita eksplor ya dengan menelaah prasasti itu diharapkan bisa menjadi pembelajaran bersama ya untuk pelajar atau untuk warga. Paling tidak warga menjadi menjadi paham, menjadi tahu tentang ternyata desa kami itu bukan desa yang baru lahir, bukan desa yang baru seumur jagung, tapi memiliki perjalanan yang panjang. Dan ini terutama penting bagi para pelajar, Mbak. Entah itu di desa yang bersangkutan atau di SMP lah, kalau itu di wilayah kecamatan. Nah, jejak-jejak budaya semacam ini, sumber-sumber budaya semacam ini diharapkan bisa menjadi bahan ajar karena memang amanah dari kurikulum itu kan pembelajaran dengan muatan lokal. Nah ini kan muatan lokal. Nah kemudian yang ketiga, dengan festival semacam ini paling tidak ini menjadi kalau saya menyebut itu sebagai pembuka jalan ya, merambah ya, pembuka jalan, membuka jalan untuk kemungkinan memanfaatkan potensi desa. Nah, salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan itu adalah potensi budaya. Nah, untuk apa? Salah satu di antaranya untuk wisata budaya. Nah, karena tidak semua daerah itu, tidak semua desa itu memiliki potensi budaya yang kuat. Sumberingin jelas punya, karena ada prasastinya, baik Sumberingin Kulon atau Kidul, karena Kidul juga ada tinggalan arkeologisnya. Nah ini terbuka kemungkinan untuk diwisatakan dalam bentuk wisata budaya gitu. Nah jadi ke depan saya berharap apa yang sudah dimulai ya pada tahun ini tidak sekali berarti setelah itu mati, tapi bisa terus berkelanjutan. Bahkan semoga ini bisa mengintegrasikan tiga desa yang konon itu sebenarnya sebuah desa yang kemudian mekar menjadi tiga desa, dan ini penting untuk apa? Untuk apa yang saya sebut membangun hubungan ketetanggaan. Ya, jadi memang yang makin lama hilang itu adalah bagaimana menjalin hubungan baik antar tetangga, termasuk antar tonggo desa. Karena begini, otonomi desa itu di sisi lain itu bagus. Ya. Tapi otonomi desa itu punya salah satu aspek, yaitu aspek kompetisi antar desa. Nah, kadang-kadang ini yang menjadi tidak sehat. Kompetisi antar desa itu ya, mau ingin lebih unggul dari desa lain itu akhirnya kadang-kadang ada friksi, ada benturan. Dengan adanya festival tahunan yang menjejalinkan tiga desa ini, paling tidak kita bangun lagi hubungan baik, hubungan ketetanggaan, hubungan ketonggo teparuannya gitu. Nah ini harapannya ke sana. Jadi moga-moga apa yang kami rintis dan kebetulan juga mendapatkan support yang baik ya dari provinsi, DPMPD, ada perguruan tinggi yang ikut terlibat itu ya, Universitas Tulungagung dengan PSPK-nya, kemudian teman-teman dari Dirjen Kebudayaan juga ikut support, termasuk kemarin juga hadir di Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya, sehingga dengan keroyokan semacam ini ke depan diharapkan semakin kuat. Dan juga tidak kalah pentingnya kontribusi dari Pendowo FM. Pandowo FM. Istilahnya masih kuno, bukan tapi pan. Ya, ini sebutan kuno ya. Dan tagline-nya sangat khas, yaitu more culture ya. Jadi makin berbudaya. Kalau nampaknya memang pilar yang diusung oleh Pendowo FM ini memang pilar budaya ya. Saya kira apa yang kita lakukan dialog pada kali ini memang sesuai dengan
platform dari radio ini. Ya, insya Allah seperti itu. Terima kasih Mas Dwi. Mas Eko. Oke. Pasti ya kalau tahun depan akan ada lagi festival budaya seperti ini. Ya kita tetap berupaya dan berkomunikasi Mbak agar festival ini nanti kalau syukur bagi kalau 3 desa itu bisa menjadi satu festival. Itu akan menjadi lebih gaungnya akan lebih bagus lagi sehingga menitik sejarah desa itu akan terjadi. Ini harapan ya. Yang mudah-mudahan nanti itu terjadi dan PSPK insya Allah akan terus berupaya untuk mengawal kegiatan ini dan kita hubungkan nanti dengan DPMD Provinsi dan Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia. Gitu. Oke. Kalau seumpama ada beberapa desa yang mendengar ini dan ingin juga seperti ini, apa yang harus mereka lakukan? Ya silahkan. Artinya kita membuka diri ya. Okay. PSPK membuka diri, Mbak. Pilih-pilih kan? Kita nggak pilih-pilih. Kita justru yang kita harapkan. Iya. Ya kita harapkan bahwa Universitas Tulungagung sudah punya lembaga ini, gitu loh. Oke. Apa yang ada jadi kalau di visinya itu ada apa yang disebut dengan bakti budaya. Jadi ini adalah bentuk kebaktian ya untuk budaya gitu ya. Nah, karena ini kebaktian budaya maka siapapun, desa manapun, komunitas manapun yang punya rentek ya, punya keinginan untuk merevitalisasikan, untuk menguatkan, termasuk melestarikan budaya di lingkup mikronya ya. Mikro itu kan bisa desa, bisa dusun dan sebagainya, sesuai dengan visi-visi dari PSPK ya. PSPK siap untuk menjadi pendamping. Betul. Ya, gitu ya. betul. Terima kasih. Pendamping ya, bukan mendanai. Bukan kita mendampingi, dikira mendanai. Jadi kita menjadi jembatan, Mbak. Sekali lagi kita menjadi jembatan daripada nanti desa-desa yang berkeinginan untuk mengadakan festival serupa, ya festival desa terkait dengan sejarah desa. Artinya PSPK ini menjadi jembatan, ya bukan mendanai loh, bukan pendanaan sekali, jembatan untuk kita hubungkan ya. Sekali lagi yang punya dana itu kan di Dirjen Kebudayaan dan DPMD Provinsi. Artinya itu PSPK ini menjadi jembatannya untuk menghubungkan dengan pihak-pihak terkait yang telah saya sebutkan itu tadi. Baik, dan saya pikir itu menjadi hal yang paling penting karena kebanyakan mungkin mereka tidak tahu langkahnya harus seperti apa. Betul. Baik, terima kasih Mas Dwi dan juga Mas Eko hari ini kehadirannya di sini ini sangat luar biasa. Semoga menginspirasi banyak teman-teman saudara juga termasuk desa-desa yang masih belum bangkit. Betul. Padahal punya potensi yang besar untuk bisa menjadi seperti yang ada di Sumberingin. Terima kasih kehadirannya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga juga berhenti di sini. Siaran di sini. Siap. Kami akan sangat senang kalau tiba-tiba Mas Dwi muncul ke sini tanpa memberitahu Vera, nggak masalah. Saya ada kabar baru Mbak Vera. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, matur nuwun. Baik pecinta Pandawa, kita lanjutkan kembali bersamaan kita di Pelangi Budaya Pandawa FM. 104,3 Pandawa FM. Makin berbudaya.